Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Coba bayangin sebentar, kalian lagi duduk santai di sebuah pendopo, suara gong baru aja ditabuh, dan suaranya bergema banget di udara. Terus tiba-tiba, kalian dikasih tugas buat nulis ulasan tentang pertunjukan itu. Pasti mikir, waduh, mulai dari mana nih? Nah, tenang aja, hari ini saya bakal jadi pemandu kalian di semacam masterclass singkat ini. Kita bakal bongkar rahasia para kritikus profesional. Kita nggak cuma mau nulis ulasan sebatas, oh musiknya enak didengar. Nggak, kita mau bikin ulasan yang tajam, mendalam, dan yang pasti sistematis. Jadi, siapin catatan kalian karena kita bakal langsung mulai sekarang juga. Jujur deh, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung banget gimana caranya menilai kesenian tradisional itu secara objektif? Ini tuh masalah klasik banget buat para pemula. Kadang kita udah keburu terkesima duluan sama megahnya kostum atau magisnya suasana panggung. Tapi giliran disuruh nulis analisisnya di kertas, langsung ngeblend, kehabisan kata-kata. Ya wajar sih, musik tradisional itu kan kompleks banget. Makanya buat menilainya, kita butuh kerangka kerja yang jelas, biar penilaian kita nggak sekedar tebak-tebakan atau cuma berdasarkan selera subjektif aja. Oke, ini dia roadmap perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari gimana caranya ngebangun mindset kritikus profesional, memahami makna filosofis tradisinya, terus masuk ke 4 tahap praktis: deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan terakhir evaluasi. Singkat, padat, dan langsung ke intinya. Bagian pertama, menjadi kritikus musik profesional. Di titik ini, kita harus geser mindset kita. Nggak lagi sekedar jadi penonton pasif yang cuma nikmatin lagu, tapi mulai mengapresiasi secara aktif dan lebih terstruktur. Lanjut ke poin kedua, memahami makna filosofis tradisi. Nah ini fondasinya nih, musik tradisional itu butuh kacamata khusus, karena akarnya itu nancep kuat banget di warisan sejarah dan leluhur kita. Karakteristik musik tradisional itu unik banget. Musik ini kan diwariskan dari generasi ke generasi ya. Terus, sering banget terikat erat sama ritual tertentu. Bayangin aja formasi gamelan buat upacara di Keraton Jawa, atau musik gondang dalam adat Batak. Bahkan kesenian kayak Reog Ponorogo itu punya fungsi magis sekaligus jadi hiburan masyarakat. Jadi gini, sebelum kita sok-sokan menilai skill teknis para pemainnya, kita wajib sadar banget kalau pertunjukan ini bawa beban sejarah dan kearifan lokal yang luar biasa. Inti terpentingnya ada di sini. Setiap pertunjukan itu nggak cuma sekedar alunan nada yang indah buat dinikmati, tapi juga cerminan, nilai sejarah, adat dan kehidupan masyarakatnya. Sebagai kritikus profesional, rasa hormat terhadap konteks budaya ini tuh harga mati sebelum kita ngejudge macam-macam. Yang kita nilai itu bukan sekedar kumpulan bunyi, teman-teman, tapi identitas suatu bangsa. Nah, karena fondasi budayanya udah mantap, sekarang kita masuk ke senjata utama kita. Ada 4 langkah berurutan yang jadi formula wajib buat nulis ulasan musik. Tahap deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Ibaratnya ini template keramat kalian. Yuk kita bedah satu-satu cara kerjanya. Masuk ke langkah pertama dalam kerangka kita, tahap deskripsi. Saat ngamatin pertunjukan secara langsung, tugas utama kalian adalah ngumpulin fakta konkret. Apa yang benar-benar kejadian di atas panggung. Coba tutup mata sebentar. Bayangin kalian lagi nonton langsung pertunjukan wayang golek di Tanah Parahyangan. Nah, di tahap deskripsi ini, kalian tuh ibarat detektif. Kalian nyatet, oke, pertunjukan ini diiringi sama gamelan Sunda. Terus kalian perhatiin para nayaga atau juru gendingnya yang lagi asik nabu instrumen. Kalian juga nulis kalau ada sinden yang lagi melantunkan tembang. Kalian benar-benar cuma ngumpulin fakta mentah dari apa yang tersaji di depan mata. Nggak ada asumsi pribadi, murni fakta. Dan coba lihat perbedaannya di sini. Kelihatan banget kan bedanya? Pemula biasanya cuma bakal nulis, wah musiknya bagus banget, atau alat musiknya banyak, agak gampang ya. Nah kalau kritikus profesional bakal nulis dengan detail yang tajam, terdapat gambang, rebab, demung, dan saron yang ditabuh oleh nayaga. Mereka sebutin nama instrumennya spesifik banget. Gitu loh cara kita ngumpulin data deskriptif yang valid dan berbobot. Lanjut ke tahap kedua dari kerangka kita, analisis formal tentang nada dan melodi. Disinilah kita mulai menyelam lebih dalam ke aspek teknis dan ngebedah bahan baku musiknya. Mari kita bedah mesinnya nih. Dalam analisis formal, kita fokus ke unsur kayak nada dan melodi. Ambil contoh gamelan. Kalian bakal menganalisis sistem tangga nada pentatonisnya. Apakah mereka lagi main di laras slendro atau pelok? Terus, melodinya gimana? Bagaimana susunan nada dan ritme itu diracik sedemikian rupa buat nampilin karakter asli budaya setempat? Menarik banget kan? Ibarat ngebongkar sebuah teka-teki musikal yang besar. Nah, yang bikin tambah seru, aspek teknis itu nggak cuma nada dan melodi aja, ada pengolahan bunyi. Misalnya ngebahas kualitas dan karakter suaranya kayak gimana. Terus pengolahan waktu, ini lumayan penting. Durasinya pas nggak? Bikin penonton ngantuk nggak? Harmonisasi antar instrumennya selaras nggak? Sampai ke kedinamisan dan struktur komposisinya.
Intinya, elemen-elemen ini yang nentuin apakah sebuah karya bisa mengunci perhatian kita dari awal sampai akhir. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, interpretasi karya. Kalau tadi kita ngomongin hitung-hitungan teknis, sekarang waktunya kita mencari jiwa dan pesan tersembunyi di balik pertunjukan itu. Jadi tahap interpretasi itu adalah momen di mana kalian mulai menerjemahkan pertunjukan tadi. Kalian menilai nilai artistiknya, ekspresi yang dipancarkan pemainnya, dan emosi yang kerasa di panggung saat itu. Tapi yang paling krusial, kalian harus bisa ngejawab pertanyaan ini. Sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan musik ini ke pendengarnya? Di tahap ini kalian benar-benar nyari tahu seberapa sukses pertunjukan itu menyentuh hati penontonnya. Dan sampailah kita di tahap akhir, tahap evaluasi. Ini adalah puncak tugas kalian, momen pembuktian buat ngasih saran yang benar-benar konstruktif. Buat nyusun ulasan akhir yang keren abis, coba perhatiin tips krusial ini. Evaluasi yang bagus itu harus punya kesimpulan yang ditarik dari pemahaman mendalam yang udah kita bangun dari awal tadi. Dan tolong diingat ya, kritik profesional itu bukan ajang buat ngejatuhin atau merendahkan seniman, sama sekali bukan. Kalian justru harus menonjolkan dan mengapresiasi kelebihan mereka, kasih masukan yang memotivasi, dan nawarin ide-ide segar buat penampilan mereka ke depannya. Ingat, posisi kita di sini tuh buat ngebantu kesenian ini supaya terus bertumbuh. Ini membawa kita ke satu pemikiran penutup. Setelah paham kerangka kerja dari tahap deskripsi sampai evaluasi tadi, pertanyaannya adalah, udah siap belum kalian praktekin ilmu ini pas nanti dengar suara gong ditabuh lagi? Menjadi kritikus yang baik itu artinya kalian ikut turun tangan melestarikan dan mengangkat derajat warisan budaya kita loh. Jadi, pakai panduan ini, tajamkan telinga dan pikiran kalian, dan mulailah nulis ulasan yang benar-benar bermakna. Sampai jumpa di sesi explainer kita selanjutnya.